Saudaraku, selamat pagi. Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk melandasi kita melangkah sepanjang hari ini kegiatan kita, pekerjaan, pendidikan, usaha, apapun itu, dan kita dasari dengan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini sebelum kami melangkah dalam tindakan aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Dalam Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibu Bapak Saudara, saya akan bacakan dari kitab Yesaya pasal yang 53 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, tema berkat di pagi hari ini, mengapa begitu buruk? Ya, mengapa? Why is so bad? Ya, derita yang keji, mengerikan dan menyiksa. Derita yang tak kenal henti dalam kehidupan mungkin kita bisa jalani, alami, tak tertahankan dan tak terkatakan. Saudaraku, dengan setiap cambukan yang ada di punggung Tuhan Yesus, beberapa hari lalu kita memperingatinya, ya, hari Paskah, ya. Dan setiap langkah yang berat mendaki bukit Golgota itu sambil pikul salib, Sang Juru Selamat kita menerima hukuman atas dosa yang kita perbuat. Saudaraku, di dunia yang mengajak kita untuk menjadikan semua baik-baik saja, acap kali kita memandang dosa dan berpikir, apa salahnya sih berbuat sedikit aja, sedikit dosa. Nah, tidak ada dosa sedikit, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa banyak, tidak ada dosa besar. Semua yang namanya dosa, kejahatan, dosa sama, saudaraku. Lagi pula dosa kita tidak begitu buruk kok, hanya ya berbohong sedikit, ya hanya menghasut doang. Dosa itu, saudaraku. Jika kita berbohong atau berbuat curang sedikit saja, apa bahayanya? Pasti. Jika kita bergunjing atau mencibir orang atau menggosipi orang, berkasar-kasar beberapa kali, siapa yang akan terluka? Mengapa dosa begitu buruk? Pasti karena itu akan ada hukuman. Ya, dosa itu buruk karena dosa membuat Yesus harus menderita, saudaraku. Ya, dosa kita adalah alasan kenapa Tuhan Yesus menderita siksaan saat dia berjalan menuju penyaliban. Dan saat Yesus tergantung di atas kayu salib itu, hingga akhirnya dia mati secara mengenaskan, mengerikan, menyedihkan, saudaraku. Tapi untuk kita, tentu saja kita tidak pernah dapat mengubah apa yang telah terjadi dalam sejarah. Derita itu tidak pernah dapat dibatalkan. Namun kita perlu mengerti bahwa jika kita harus berbuat dosa, harus sadar, jangan. Nah, sebenarnya kita kalau berbuat dosa, kita sama saja membelakangi Yesus dan tidak mempercayai derita Tuhan Yesus yang sudah dilakukan. Seakan-akan kita berkata bahwa kita tak peduli terhadap apa yang Tuhan Yesus alami dan yang sudah diberikan kepada kita. Kita tetap akan melakukan apa yang kita inginkan karena dosa itu kepentingan kita. Saudaraku, berdosa di bawah terang salib berarti mengatakan kepada Yesus bahwa penderitaannya yang hebat pun belum membuat kita mengerti tentang kekejaman dosa itu sendiri. Mengapa dosa begitu buruk? Lihatlah apa yang dilakukan dosa terhadap Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudaraku, Yesus menanggung dosa kita supaya kita memiliki keselamatannya yang kekal dan kita menikmatinya. Amin, saudaraku. Amin. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.